Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua yang ada di sini, 37.000 subscriber di YouTube channel ini. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan untuk kalian yang ada di Bali, boleh ikut meditasi bersama saya di TAT, di Ambengan Tenten, di Denpasar. Dan kalau ada yang mau ikut reset mindset retreat, ada retreat selama 4 hari 3 malam di Bali, saya akan buka setiap bulannya. Silakan kalian cek di channel saya ini, informasi dan pendaftaran. Dan untuk kalian yang mau konseling pribadi, silakan kontak saya di jurnalsenyapku@gmail.com. Kalian bisa, harganya mulai dari 50.000 per 5 menit, atau itu kurang lebih untuk 1 pertanyaan. Dan untuk kalian yang males untuk ngobrol, pengen cuma untuk journaling atau untuk melengkapi perjalanan sembuh kalian, ada jurnal perjalanan senyapku. Kalian bisa beli di link di Tokopedia. Di bawah ini saya cantumkan deskripsinya, itu untuk perjalanan healing pribadi kalian supaya tidak perlu lagi kemana-mana, kalian bisa semuanya ke dalam diri kalian jadi self healing. Oke, itu aja pengantarnya. Terima kasih kalian masih ada di sini. Kita mulai bacaan kalian. Hai Gemini, ini adalah bacaan kalian. Kita lihat apa yang menanti Gemini di bulan Desember ini. Oke. Gemini. Oke, di sini ada kartu Death. Ada sesuatu yang harus kalian tinggalkan dari hidup kalian, ada yang harus kalian lepas. Apakah itu sesuatu lifestyle atau sebuah pemikiran atau orang mungkin, atau status yang udah nggak cocok lagi sama kalian dan harus kalian lepas. Ada perubahan dalam hidup, ada hal-hal baru juga yang datang dalam hidup kalian. Tapi pertama-tama harus kalian lepaskan dulu apa yang udah nggak cocok. Jadi apa yang harus dilepas, harus dilepas. Oke, kartu tentang bulan lalu di sini ada Five of Swords, ada pertikaian batin atau perdebatan antara kalian dengan orang sekitar. Mungkin itu dengan diri kalian sendiri. Jadi tapi itu sudah lewat di bulan lalu. Nah, bulan ini kita ngomongin tentang Nine of Wands. Ini ngomongin tentang keluar dari masalah. Kalian sudah mulai, ini adalah tes keimanan kalian, bagaimana kalian melampaui masalah-masalah. Tuh di sini melihat ini adalah diri kalian yang penuh dengan power dan masalah-masalah udah menjadi transparan. Walaupun masih ada hal rintangan tapi udah transparan, jadi gampang banget untuk kalian terabas karena udah bukan sesuatu yang besar atau mencekam buat kalian. Jadi kalian sudah mulai keluar dari masalah. Nah, tantangannya adalah bagaimana, ini adalah Queen of Swords. Tantangannya adalah bagaimana kalian berpikir dengan jernih, bukan dengan kedua mata, tapi dengan mata batin ya. Jadi ini tentang pikiran yang tajam atau jernih atau murni, tidak terikat pemikiran-pemikiran atau opini atau prinsip sesuatu, tapi melihat semua hal apa adanya dan berdasarkan kenyataan. Jadi ini third eye, bagaimana dia perempuan ini dengan energi femininnya melihat semuanya dalam kebenaran sejati. Jadi itu tugas kalian untuk masuk ke dalam diri dan melihat semuanya dari kacamata yang lebih jernih. Di sini kartu di bawah sadar kalian ada Magician. Sebetulnya kalian tuh mampu menciptakan apapun yang kalian inginkan. Seperti apa hidup kalian, itu kalian yang ciptakan, bukan orang lain. Tapi mungkin kalian suka nggak sadar tentang hal ini, jadi kalian udah keburu mikir macam-macam atau keburu drop sendiri, down sendiri, mood swing dan sebagainya. Tapi ini kartu mengingatkan kalian bahwa kalian tuh punya powernya. Semua itu tergantung bagaimana kalian. Kalau kalian sedih, yang kalian tarik adalah energi kesedihan, kalian akan menarik lebih banyak orang yang membuat kalian sedih. Tapi kalau kaliannya happy, maka yang terjadi adalah kehidupan kalian akan selalu happy.
Nah, di atas sadar di sini ada Six of Swords. Di sini kalian udah berjalan menjauhi sesuatu, ada sesuatu yang mungkin kalian sukai di masa lalu, entah orang, entah kondisi, entah status, entah pemikiran yang rasanya berat tapi harus kalian lepaskan, karena di kartu ini juga memang sudah ada death yang sudah harus kalian lepaskan. Tapi mungkin berat ya melepaskan sesuatu yang kalian sudah pegang selama bertahun-tahun mungkin, tapi ini harus dilakukan karena di depan kalian akan ada hal-hal yang lebih baik. Jadi coba untuk terus melangkah, walaupun berat kalian mampu melewati ini. Jangan fokus sama beratnya. Nih, di sini ada Ten of Swords. Ini ngomongin tentang rasa beban berat. Mungkin kalian terlalu fokus sama emosi atau sama pemikiran yang udah lewat itu yang masih kalian pegang karena kalian masih pengen di posisi itu, tapi jadinya berat kalau kalian begini. Kalian harus lepasin. Nih, tema utama bulan ini adalah lepasin, move on. Karena kalau kalian masih tetap pegang dengan oh kemarin aku nyaman begini, tapi sekarang keadaan berubah kalian dan kalian harus adaptasi. Jadi ini beban karena kalian nggak mau adaptasi atau kalian masih mau pengen di belakang. It's gone, nggak bisa kembali lagi. Itu sudah lewat. Ini sudah saatnya untuk menjadi pribadi yang baru. Oke, di sini ada strength atau kekuatan. Coba kalau kalian lagi merasa down, merasa capek, lelah, coba pakai kekuatan sejati kalian di dalam diri, yaitu apa? Bukan kekuatan otot, tapi kekuatan hati. Bukan otak, bukan otot, tapi hati. Jadi jangan lupa untuk selalu berpegang atau berdasarkan cinta kasih. Cinta kasih itu apa sih? Yang menerima, memaafkan, dan mau selalu memberi kebaikan-kebaikan bukan cuma untuk orang lain tapi untuk diri sendiri juga. Oke? Itu kartu ego kalian. Nah, di sini ada orang di sekitar kalian yang juga penuh beban nih, Ten of Wands. Kira-kira kenapa ya kalian ketemu sama orang yang penuh beban? Ketemu dia bukan bikin gue happy, malah bikin gue jadi tambah stres karena masalahnya banyak banget misalkan. Curhat dia panjang banget dan itu-itu aja misalkan. Jangan lupa, karena kalian menarik orang yang dengan beban ini karena kalian juga di pikiran kalian terbeban dengan masalah kalian sendiri. Padahal masalah itu kalian sendiri yang ciptakan di pikiran kalian. Kalian yang menjadikan itu masalah. Jadi kalau kalian terganggu sama orang ini, kalian bisa melihat orang ini sebagai guru untuk kalian. Apa sih yang harus ku ganti? Coba ngelihat dari kasus dia. Kalau ngelihat dari orang lain akan lebih mudah untuk melihat celah atau solusi. Coba dengan kasus dia, orang ini, kalian bisa melihat solusi apa, lalu kalian tanya ke dalam diri, apa itu bisa diaplikasikan dalam hidupku. Jadi terinspirasi dari orang ini untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke? Nah, berikutnya di sini ada sesuatu yang kalian takutkan, ada relationship, mungkin ada sebuah hubungan baru yang mungkin kalian inginkan atau kalian takutkan. Kalian takut nggak bisa dapet pasangan misalkan dengan kondisi baru kalian, misalkan dengan mungkin beban-beban kalian, rasanya kok aku nggak mungkin deh punya pacar saat ini, atau aku bisa berkomunikasi dengan pasanganku dengan baik, misalkan seperti itu. Sekali lagi, jangan fokus di takutnya, tapi cari solusinya supaya selesai dalam kesadaran. Kalau misalkan kita fokus sama masalahnya, masalah itu akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kita fokus sama solusinya, solusinya akan semakin terbuka jalannya. Oke? Di sini ada Knight of Sword. Knight of Sword ini energi apa ya? Kalian punya ide dan kalian punya ambisi dan kalian berani untuk berjalan menerabas semua tantangan demi mencapai apa yang kalian inginkan ini. Bisa jadi hal bagus, tapi ingat kalau sudah menjadi ambisi itu nggak bagus jadinya. Jadi coba untuk tetap tenang, tetap chill, netral, supaya hal yang kalian inginkan itu bisa terwujud dalam
kondisi chill, bukan dengan kondisi ambisi. Karena semakin kalian berambisi, semakin akan susah jalannya, akan semakin dijauhkan dari diri kalian. Jadi coba untuk tenang aja, perhatikan apa yang terjadi dan tetap jadi diri sendiri. Di sini kartunya adalah abundance, jadi mengingatkan kalian bahwa kalian punya segalanya dalam hidup, sudah punya semua yang kalian butuhkan. Yang kalian perlu perhatikan adalah apakah kalian membutuhkan hal yang kalian inginkan itu, atau itu hanya sekedar keinginan, supaya kalian nggak fokus dengan apa yang nggak ada, tapi fokusnya hanya pada apa yang ada dan bisa bersyukur dengan apa yang ada di depan mata. Oke, itu aja pesan untuk kalian di Desember 2023. Kita ketemu lagi di tahun depan. Terima kasih sudah menonton. Keep happy and keep healthy.